Kita mulai aja ya. Baik, Ya, Pak. boleh, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati seluruh siswa siswi paket C tahun ajaran 2022-2023. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan malam ini. Mohon maaf sebelumnya ya Bapak Ibu, karena saya masih baru selesai acara tadi sore, jadi baru ada sempat pada maghrib ini melaksanakan pembelajaran ketiga, pelajaran ekonomi. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berbasmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja kita bahas dulu hasil daripada pembelajaran atau tugas yang kemarin ya. Jika ada yang belum sesuai, monggo disesuaikan ya, supaya kita memahami, karena emang nanti tanggal 13 sudah ini ya, sudah ujian ya, sudah Ya. ulangan akhir semester. Maka sebelum tanggal 13 saya berharap Bapak Ibu sudah memahami tentang akuntansi ini sampai kepada laporan keuangan. Yang masih ada waktu, insya Allah kita nanti akan kasih tugas lagi untuk apa? Untuk apa namanya memperlancar ya. Kita langsung kita bahas yang kemarin dulu nih. Yang kemarin itu soalnya di sini ya. Oke. Udah tampil di layar ini, Bu? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini yang kemarin ya. Ini soalnya seperti ini. Ya, dari 1 sampai ini yang 1 sampai 4. Jadi yang perlu ini sedikit mengulang ya bagi yang belum jelas. Pak, suaranya agak agak besaran sedikit. Oh gitu Kecil. ya. Ya. Kecil ya. Jelas nggak nih? Sudah, Halo? sudah. Bentar, volumenya kali ya. Halo, jelas suaranya? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya atau penjelasan sedikit tentang apa itu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu adalah suatu persamaan, suatu laporan ataupun suatu yang menampilkan di situ tentang ini ya, tentang aktiva dan pasiva. Jadi persamaan dasar akuntansi itu ini karena perhitungan rumusnya seperti ini. Nah, yang perlu dipahami adalah rumusnya ini. Rumusnya adalah aktiva sama dengan pasiva. Jelas ya? Ya, Pak. Apa itu aktiva? Harta. Apa itu pasiva? Utang dan modal. Itu tuh. Jadi harta itu maknanya, harta itu adalah harta perusahaan itu didapat dari utang sama modal sendiri. Nyambung ya, seperti itu ya. Jadi kita buka usaha nih, itu akan didapat dari utang dan modal. Terus bagaimana kalau nggak utang? Ya berarti harta sama dengan modal. Nggak punya utang berarti kan. Tapi sudah pada umumnya yang namanya, bukan pada umumnya, perusahaan itu nggak bisa lepas daripada utang ya. Utang kepada bank. Jadi emang udah satu satu pasangan ya. Jadi harta sama dengan hutang dan modal.
Atau bisa juga harta itu sama dengan modal, nggak pakai utang. Tapi ya sekuat-kuatnya modal sendiri kan. Itu ya, jelas ya. Rumusnya seperti itu. Oke, langsung. Sampai di sini nih, harta sama dengan utang dan modal masih ada yang belum jelas? Sudah, Pak. Udah jelas ya. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh nih, pada tanggal 1 Januari 2021 ini, 2021, Tuan Amir berinvestasi atau menanamkan modal untuk modal ke perusahaannya. Maka ini tadi tuh, ya. Maka dicatatnya di aktiva masuk uang kas 100, di pasipanya masuk ke modal 100. Nah, berarti ini harta sama dengan modal nih. Ini kejadiannya contoh nih. Kalau nggak pakai utang, berarti contoh seperti ini. Mana? Ya. Jadi uang kasnya bertambah, modalnya 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 bertambah. bertambah. Itu ya. Jadi selalu ada pasifa dan aktiva. Kiri dan kanan harus sama jumlahnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang kedua kejadiannya adalah pada tanggal 2 Januari 2021, ya, Tuan Amir mendapatkan pinjaman uang sejumlah 5 juta. Bagaimana cara mencatatnya gitu? Maksudnya persamaan dasar ini adalah cara mencatat. Cara mencatat keuangannya gimana gitu. Bukan cuma diotret-otret ke bawah, bukan. Seperti ini cara mencatatnya. Cara mencatatnya berarti tanggal 2 itu uang kasnya masuk, dapat, kan pinjem nih. Walaupun pinjem, uang kasnya dapat tidak? Dapat. Dapat. Dapat uang kas. Tapi uang kasnya bertambah, utangnya Bertambah ya? utangnya utangnya bertambah gitu untuk pinjaman modal. Contoh seperti itu ya. Jelas sampai di sini? Jadi Ya, uang kas jelas, Pak. bertambah di kiri, aktiva bertambah, pasifnya bertambah apa? Tapi utang bertambahnya. Oke, kita lanjut kepada contoh ini ya. Contoh soal latihan. Tadi tanggal 1 investasi awal berupa modal secara kontan. Berarti uang nih, ngasih uang gitu. 15 juta, 10 juta 500 ribu. Selain itu juga dia berinvestasi berupa peralatan kantor. Peralatan kantor itu yang dimaksud peralatan kantor adalah suatu peralatan kantor, suatu alat di kantor, tetapi enggak habis dalam 1 bulan. Berarti peralatan kantor itu contoh meja. Masuknya peralatan kantor, jangan ditulis meja di dalam pembukuannya di sini. Ya, di dalam catatan ininya jangan ditulis meja, kebanyakan nanti. Karena bisa aja peralatan kantor itu ada meja, ada kipas angin, ada kursi. Nah, maka dengan adanya laporan keuangan ataupun persamaan dasar akuntansi disingkat. Peralatan kantor 1 juta ini belum tentu hanya kipas angin, bisa aja kipas angin, kemudian apa itu kursi, meja dan seperti itu. Pokoknya yang lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun maksudnya peralatan. Oke, kita lanjutkan. Jadi saat tanggal 1 itu apa berinvestasi, ada investasi berupa uang 10.500.000 dan peralatan kantor 1 juta. Maka cara mencatatnya bagaimana? Kita lihat. Masukkan 10.500.000 di aktivanya, kemudian ada peralatan kantor 1 juta, dan maka modalnya 11.500.000, atau di pasifanya masuk ke modal 11.500.000. Sehingga antara aktiva dan pasifa sama nggak nih? Sama jumlahnya ya kan? Modal Ya, 11, aktiva 11.500.000, pasifa terdiri dari kas dan peralatan di jumlahnya 11.500.000. Oke, lanjut ke tanggal 2.
pengeluaran pada awal bulan untuk membayar biaya sewa gedung. Nah, bayar biaya sewa nih. Ya, kita bayar biaya sewa, guys, sewa. Oh, ini kurang ini ya? Kurang besar ya? Udah, Udah jelas ya? Oke. udah. Jadi bayar sewa kita nih, kalau kita mungkin sewa ruko gitu kan, mau buka ruko, suka sewa toko 1.100.000. Bagaimana cara mencatatnya gitu? Cara mencatat pembayaran kayak begini gimana catatnya? Nah, cara mencatatnya begini tuh. Cara mencatatnya uang kasnya berkurang 1.100.000 kan dikasih itu ke yang punya gedung. Kemudian bukan hanya ditulis uang kasnya doang yang berkurang. Nah, ternyata itu di sisi aktif, Pak. Di sisi pasif, Pak, ada yang berkurang. Apa itu? Modalnya berkurang untuk bayar biaya sewa gedung. Sewa gedung. Jelas ya? Maka saya tulis merah ini itu karena berkurang. Karena ini pengeluaran ya. Maka uang kasnya berkurang 1.100.000 tinggal 9.400.000. Kemudian modalnya berkurang 1.100.000 tinggal 10.400.000. Terus apakah sekarang kita jumlah antara aktiva pasiva sudah sama belum? Nah, di aktiva itu 9.400.000 ditambah 1 juta, jumlahnya 10 juta. Pasiva itu ada modal 10.400.000. Maka antara aktiva sama pasiva jumlahnya sama. Oke? Sama, ya. Lanjut. Oh, jadi ditambahkan ke situ ya, Pak ya? Iya, kan aktiva itu ada Iya. ada uang kas, ada perlengkapan, ada peralatan. Perlengkapan Pasiva, sama. Kemudian tanggal 3 membeli perlengkapan dengan cara kredit. Berarti apa tuh? Ngutang. Utang juga. Ngutang nih ya. Jadi nggak ngeluarin uang kas nih. Ngutang dengan cara kredit, yaitu perlengkapan bisa aja di situ apa namanya spidol, bisa juga apa itu buku ya. Kan mau catat-catat tuh beli buku kan. Nah itu. Oh, ini ada yang mau masuk ya. Lupa. Oke, lanjut ya. Jadi yang dimaksud mana? Tanggal 3 memberi perlengkapan itu macam-macam ya. Waalaikumsalam. Apa Ya, telat dari tadi nggak bisa masuk. Oh Kenapa, Bu? gitu, Masya Allah. Ya, Nggak tahu Bu, nggak belum diizinkan. Oh gitu. Iya. Oke, Bu, maaf Bu ya. Iya. Kita lanjutin Bu ya. Iya, Kita silakan Pak. baru 5 menit nih Bu. Iya baik Pak. Kita ngebahas soal yang kemarin Bu, supaya Ulang, belum jelas. simak ya. Lanjut ke tanggal kita memberi perlengkapan dengan cara kredit. Berarti ngeluarin uang kas apa enggak? 900. Enggak ngeluarin uang kas enggak kalau beli dengan kredit? Enggak, tidak mengeluarkan uang kas, berarti, tetapi dapat dari utangan. Nah, berarti ngutang nih gitu. Kan tadi makanya aktiva sama pasiva itu utang sama modal kayak begini. Enggak selamanya kita untuk usaha itu dari modal sendiri, enggak selamanya. Contoh ini beli perlengkapan. Yang disebut perlengkapan itu bisa tadi buku, spidol, pulpen dan sebagainya, itu namanya perlengkapan, bukan di pembukuannya ditulis buku kepanjangan nanti gitu. Jadi hal-hal yang habis dalam waktu satu periode, dalam periode 1 bulan atau 1 tahun, itu masuknya perlengkapan. Alat-alat yang bisa lebih dari 1 tahun, maka masuknya peralatan. Perlengkapan 900, kredit, dan peralatan 1.500.000. Bagaimana cara mencatatnya? Kita lihat. Cara mencatatnya tanggal 3 itu perlengkapannya bertambah 900. Ya. Perlengkapan 900, peralatan 1.500.000. Nah, ternyata utangnya bertambah 2.400.000 karena dapat ngutang.
Maka utang bertambah, peralatan bertambah, perlengkapan bertambah. Nah, kita total nih, kita jumlahkan antara aktiva dan pasiva. Aktivanya uang kas terdiri dari uang kas karena tidak berkurang uang kasnya untuk memberi peralatan dan perlengkapan, maka tidak ada pengurangan uang kas. 9.400.000. Langsung 9.400.000. Perlengkapannya bertambah 9.400.000, peralatan 2.500.000, utangnya bertambah 2.400.000, modalnya tinggal 10.400.000. Kita jumlahkan aktiva dan pasiva, 9.400.000 tambah 900, berapa tuh? 11.300.000 ditambah 2.500.000. Maka jumlahnya adalah 12.400.000. Kemudian utang dan modal 2.400.000 ditambah 10.400.000, ketemunya 12.800.000. Maka jumlahnya sama. Jadi caranya seperti ini, bukan dilangsungkan, tapi terus dijumlahkan. Oke, lanjut ya. Selanjutnya tanggal 4, mendapatkan pendapatan jasa, karena ini perusahaan jasa, sebesar 2.100.000. Jadi mendapatkan pendapatan apa aja nih? Aktivanya ada yang bertambah nggak? Bertambah. Bertambah. Apanya yang bertambah? Modal pinjaman, mendapatkan pendapatan jasa. Aktivanya yang bertambah apa? Modal. Kas. Kasnya bertambah. Iya. Kan ada pendapatan, maka uang kas bertambah. Kemudian pasifanya juga bertambah. Apa? Modalnya. Gitu. Kita lihat cara mencatatnya. Jadi saat ada pendapatan, pendapatan 2.100.000, kas bertambah, modal bertambah. Jadi aktifanya bertambah 2.100.000, pasifanya bertambah 2.100.000. Keterangannya pendapatan jasa. Harus ada keterangannya ya. Maka dijumlahkan aktifanya, kasnya 11.500.000, perlengkapannya 900, peralatannya 2.500.000. Kemudian pasifanya utang 2.400.000, modalnya 12.500.000. Kita jumlahkan, maka jumlahnya 14.900.000, aktiva, pasifanya 14.900.000. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke tanggal 5. Tanggal 5 ada transaksi membayar tagihan listrik selama 1 bulan ke depan. Berarti gimana? Bayar listrik. Aktifanya berkurang nggak? Berkurang. Nah, kita lihat pembukuannya gimana. Cara mencatatnya gimana? Kita lihat ini, saya sudah buat nih ya. Tanggal 4. Tanggal 4 itu tanggal 5 gitu ya. Kelihatan di situ? Ini pakai ya. Tanggal 5 cara mencatatnya ini warnanya merah. Geser di saya, kurang geser ke kanan. Saya sendiri bisa, Bu. Bisa. Bisa Enggak bisa di saya, sendiri. Bu. Di saya enggak bisa ya. Ini Tapi kelihatan nggak? Saya kecilin bisa ya. Ya udah, Ibu saya kecilin bisa. HP-nya di ituin, Bu. Sudah saya kecilin bisa ya. Lanjut kelihatan Pak. Ini Ibu. Nih, tanggal 5 bayar listrik, cara mencatatnya kasnya berkurang warna merah ya. Iya. Kalau kasih tanda min atau dalam kurung ya kalau di tulisan. Warna merah, kasnya berkurang, modalnya berkurang. Oke. Kita jumlahkan sekarang. Ini 11.250.000, peralatannya. Oke, saya ini dulu ya. Saya decrease dulu sebentar Bu, supaya. Oke, lanjut ke tanggal 6 ya. Tanggal 6, kita lihat soalnya.
Tanggal 6 itu pemilik perusahaan A mengeluarkan dana 200.000 untuk pribadi. Wah, untuk pribadi gimana catatnya nih? Cara mencatatnya kita lihat. Tanggal 6 kasnya berkurang, modalnya berkurang. Kasih keterangan pengambilan pribadi atau dalam bahasa akuntansinya adalah PRIPE ya. PRIPE. Oh, PRIPE. PRIPE. Ada pengambilan pribadi sejumlah 200. Cara mencatatnya seperti ini. Jadi tetap harus antara aktiva dan pasifa berkurang atau bertambah. Jangan hanya salah satu. Kalau salah satu nanti jumlahnya nggak sama. Oke, lanjut. Dikurangi pengambilan pribadi sehingga kasnya tinggal 10 juta. Nah ini saldo kasnya 10 juta 50, perlengkapan 900, peralatan 2.500.000. Kemudian utang 2.400.000, modalnya 12.050. Lanjut. Tanggal 7 ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 1.250.000. Apa yang bertambah, Bu? Kas. Kas sama modal. Kas sama modal. Kalau udah kayak gininya lancar, insya Allah mudah. Maka kasnya bertambah 1.250.000. Modalnya bertambah. Modalnya bertambah 1.250.000 karena ada pendapatan jasa. Ya, jumlahnya uang kas 12.300.000, perlengkapan 900, peralatan 2.500.000. Utang 2.400.000, modalnya 13.300.000. Oke, lanjut. Ke tanggal adanya pembayaran air. Bayar air 70.000. Gimana cara mencatatnya bayar air? Kasnya dikurangi. Kas berkurang, terus? Kas berkurang, Modal modal berkurang. Oke, ya cara mencatatnya seperti ini. Warna merah atau dalam kurung ya. Nah itu, kasnya berkurang, modalnya berkurang untuk biaya air. Oke, kita lanjutkan supaya agak cepetan ya. Kemudian tanggal 8 ada tanggal 9 pembayaran gaji karyawan 2.500.000. Gimana bayar gaji karyawan? Dari uang kas. Uang kasnya? Uang kas berkurang, modal juga berkurang. Oke, kita lihat cara mencatatnya. kas berkurang 2.500.000, kemudian modal berkurang 2.500.000. Oke, lanjut. Tanggal 8, 9. Tanggal 10 mendapatkan penghasilan 3 juta. Gimana mencatatnya? Kas Kas bertambah. nambah, modal juga nambah. Ya, mendapat penghasilan tanggal 10, kas bertambah, modal bertambah, tinggal dijumlahkan. Terus yang ini tetap diikutin ya, tetap menjumlah ke bawah ya. Jadi perlengkapan diikutin, gitu. Karena ini nanti dijumlahnya sejajar ini setelah tanggal 10 ini. Kemudian selanjutnya tanggal 11 membayar rekening telepon. Kas berkurang. Berkurang, modal berkurang. Modal berkurang. Tanggal 12 mendapatkan penghasilan. Pendapatan Kasnya jasa nambah, Modal modal nambah. bertambah. Pengeluaran membayar pengeluaran pribadi perusahaan sebesar 150. kas berkurang, modal berkurang, berkurang. modal berkurang. Kita lihat jawabannya ya. Ini cara mencatatnya. Ya. Tadi itu membayar mendapatkan pendapatan jasa 2.750.000 maka bertambah. Kemudian membayar pengambilan pribadi perusahaan 150 maka kasnya berkurang. Kurang. Sehingga jumlah kasnya terakhir seperti ini.
kas jumlahnya 15.230, perlengkapan 900, peralatan 2.500. Utang 2.400, modalnya 16.230. Sehingga di total antara aktiva dan pasiva, aktiva itu terdiri kas, perlengkapan, dan peralatan. Jumlahnya 18.630. Modal sama utang di jumlah 18.670 ya, Pak? 18.630. 30 ya? Iya, Iya. jumlahnya segini. 18.600 ya. 30. Jadi makanya setiap tanggal itu dimasukkan kemudian dikurangi. Kemudian di yang walaupun nggak ada transaksi, ini nggak ada kejadian perlengkapan peralatan, diikutin lagi karena nanti kan di jumlah terakhir. Oh, tetap ditulis, Pak, tetap ditulis ke bawah. Iya, ini tetap ditulis seperti ini ke bawah. Karena Tapi angkanya tetap sama ya, karena kan tidak ada. Kalau tidak ada penambahan pengurangan, angkanya sama. Angkanya tetap sama, jadi jumlah ke bawah sama gitu ya. Oh. Betul. Karena di Kalau jumlahnya saya kan nanti saat setelah tanggal ini di jumlahnya itu. Sehingga akhir bulan nanti totalnya sama. Kalau ditinggalin nanti di jumlah nggak sama. Gitu ya. Iya. Oh. Pak, jadi kita antara perlengkapan dan peralatan itu kalau tidak ada penambahan, nulisnya pas penambahan kas ya, pas ada penambahan bukan pengurangan. Iya, misalkan beli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah. Kemudian yang berkurang kasnya. Kalau beli perlengkapan pakai uang kas, bayar tunai, kasnya berkurang, iya. Kasnya berkurang, perlengkapannya Bertambah. Berarti modalnya nggak berkurang karena pakai uang kas gitu. Gitu ya. Jadi aktiva kejadiannya hanya di aktiva, pasifnya nggak ada kaitan. Sehingga jumlahnya nanti tetap sama. Berarti ini yang jumlah Pak, yang jumlah modal 18.630.000 itu ditambah dari utang sama modal. Ini bukan jumlah modal, tapi jumlah pasiva. Pasiva itu kan utang ditambah modal kan? Iya. Kalau aktiva itu aset atau harta, itu bisa uang kas, bisa tagihan. Kalau kita udah ada pendapatan tapi orang belum bayar, misalkan ada pendapatan jasa 1 juta tapi bayarnya baru 500 lagi masih tagihan. Nah, itu juga masuk nanti kalau ada kayak begitu. Masuknya apa? Piutang atau tagihan dalam bahasa. Kalau ini kan nggak ada tagihan, jadi hanya segini gitu. Hanya tiga aja nih. Sekali lagi ini tadi perlengkapan itu bukan berarti pasti perlengkapan gitu. Perlengkapan itu yang melengkapi, digunakan maksimal 1 tahun. Maksimal 1 tahun. Nah, kalau sesuatu yang digunakan lebih dari 1 tahun, maksudnya ke peralatan. Itu ya, jelas ya. Karena ibu-ibu kan misalkan buka usaha itu kelontongan gitu kan. Nah, yang berkaitan dengan kalau beras dan sebagainya itu ya barang dagangan namanya. Tapi berkaitan dengan kipas angin, meja, kemudian komputer, kalau laptop gitu ya, itu namanya peralatan. Nah, perlengkapan itu tadi mulai dari kita beli spidol, pulpen, buku, kayak begitu, itu masuknya ke perlengkapan. Maaf Pak, kalau kita ngitung pengeluaran rumah tangga berarti itu kas itu uang gaji gitu misalnya gitu ya? Jadi uang gaji, pokoknya uang yang misalkan kita nih mau nyatet nih keperluan rumah tangga, kita pengen tahu nih sebulan ini kita ini seperti apa sih harta saya, bicaranya aset ya, harta. Dari tanggal 1 apa nih gitu kan, dari tanggal 1 ada pendapatan gaji, ya berarti kasnya bertambah, modalnya bertambah gitu ya. Kalau kita bicara ini uang
keuangan rumah tangga ya, kayak begitu. Iya. Ya, misalnya Pak kan Nah, seperti misalnya gajiannya misalnya 5 juta ya. Itu berarti kan yang masuk yang ada uang yang ada ya gitu. Nah, gimana cara mencatatnya? Kalau ada gaji 5 juta, catatnya gimana? Kasih 5 juta gitu kan? Kas 5 juta terus? Modal 5 juta. 5 juta. Nah, begitu caranya. Ya, Catatnya baru begitu. dirinci pengeluaran apa-apa aja gitu. Iya. Seperti itu. Ya kan pengeluarannya nanti sambil berjalan. Kan? Iya, sambil Tanggal jalan 1 ada, pengeluaran tanggal seperti 2 itu. ada pengeluaran apa, tanggal Iya. 3 ada pengeluaran apa. Nah, Ah, gitu. Oh kalau iya, ada iya. tambahan utang, ditulis di utang. Iya. Oh iya. Pak ini yang real apa kita ngarang sih Pak? Real kan Pak? Apanya? Ya, Yang real kan? real lah. Maksudnya Masa- real oh, iya, gimana iya. Bu Sugiana? Pengeluaran Ya namanya proses perusahaan. gitu yang benar-benar kita keluarin kan enggak Pak? Sebentar nih. Ini kita pertama nih keuangan itu ada dua, ada keuangan pribadi, ada keuangan perusahaan. Yang mau kita catat keuangan pribadi atau keuangan perusahaan, silahkan. Kalau kita saat mencatat keuangan pribadi, berarti tadi tuh, berarti nanti namanya laporan keuangan keluarga, nah gitu tuh. Nah, kalau pengen tahu gitu, kita ini nanti saat akhir bulan uang saya itu seperti apa sih gitu. Nah, berarti namanya Iya. laporan keuangan keluarga. Tapi kalau laporan keuangan perusahaan, berarti dipisahkan antara uang perusahaan sama uang pribadi, jangan disatukan. Iya Pak, iya Pak. Ngerti. Contoh nih, tanggal 1 saya setor modal buat usaha sembako 10 juta. Masuk tuh ke perusahaan ya kan, buat usaha. Kita juga buat rumah tangga ngambil juga dari situ. Bukan pendapat, berarti pengambilan pribadi namanya. Seperti itu tuh. Gitu. Jadi harus apa namanya? Kalau emang itu buat modal, ya udah buat modal dulu. Gitu. Kalau tau ngambil jangan gede-gede. Orang buat modal diambil Habis deh. habis nanti. Makanya tadi kalau emang saat pribadi ngambil catat, jangan nggak dicatat. Mentang-mentang perusahaan sembako semuanya sendiri, kita ngambil nggak dicatat, ya nanti nggak ketahuan itu modalnya tinggal berapa. Gitu ya. Ya, Pak. Maka nanti ini bisa dipraktekkan untuk usaha maupun untuk keuangan keluarga supaya tahu saat akhir bulan sebenarnya harta Kurang. saya berapa sih gitu. Kayak ini kan Kurangnya banyak. Pengeluarannya berapa? Pak, besar pasang daripada Banyak, tiang Pak. nggak masalah, tetapi kita Masukkan sama tahu, pengeluaran itu utangnya yang banyak Pak. Kalau Oh Tapi gitu kita ya Pak tahu. ya. kita Iya, jadi iya sih. tahu Iya. uang kas kita ada berapa. Kan contoh, ibu beli bedak masuk perlengkapan namanya gitu. Jangan nggak dicatat. Kan Itu ya Pak, iya Pak, iya. contoh nih, ini kalau kita mau nyatet keuangan keluarga, kita beli bedak misalkan 50.000, berarti uang kasnya nggak ada 50.000, berkurang 50.000, tapi kan bedaknya jadi ada. Iya. Jadi akhir bulan itu bisa aja uang kasnya tinggal 1 juta, tapi kan bisa berubah menjadi perlengkapan, menjadi kipas angin, menjadi apa ya kan? Berarti masih ada hartanya gitu. Cuma berubah, bukan hanya berupa uang kas aja gitu. Gitu maksudnya Bu. Sehingga kita jadi tahu uang yang dikasih suami misalkan 10 juta, kok terakhir kok tinggal 100.000. Berarti rugi nih saya. Enggak, belum tentu. Kenapa? Karena bisa aja sih dari 5 juta itu udah berwujud berupa barang, bedak, berapa mesin cuci, buat bayar kulkas. apa namanya air, buat bayar listrik, kan berubah. Hanya Iya. berubah saja. Tinggal nih bagaimana kalau toh untung apa rugi. Nah, itu ada nanti bicara untung rugi, bicara hartanya ada berapa, untungnya berapa, ruginya berapa, nanti ada. Itu pelajaran yang sebenarnya mau disampaikan hari ini. Nah, sebelum ke sana, sampai di sini ada yang masih kita di sini lagi bukan membahas
keuangan pribadi ya kita, tapi ini bisa untuk mencatat keuangan pribadi. Tetapi yang kita bahas adalah perusahaan, Bu ya, Iya, Ya, Pak. Pak. usaha. Ya, mau usaha apa saja, ya mau usaha apa namanya kecil-kecilan, misalkan bikin bakwan, silahkan supaya ketahuan kita itu untung apa rugi, atau modal usaha kita itu meningkat apa tidak, itu bisa dipakai pembukuannya. Karena kalau nggak pakai akuntansi, nanti kita nebak-nebak, iya sih untung, berapa untungnya? Nggak tahu, Dikira-kira doang. kira-kira doang. Karena hanya ngelihatnya ada uang kas doang nih, ini. Tadinya dikasihnya sih 5 juta, tapi sekarang tinggal 500, tinggal 1 juta, berarti rugi. Nggak begitu. Nggak begitu, karena uang 5 juta sudah berubah berupa barang ataupun berupa pembiayaan. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Udah Cukup, jelas, Pak. Pak. Insya Allah ngerti Pak. Sekarang saya bingungnya kemarin Oke ya, ini 11 juta dari mana gitu. Ternyata ditambahkan. Dan hasil 2.400.000 itu dari hasil 900 ditambah 2.500.000. betul Itu maksudnya Ibu. utangnya gitu. Jadi tetap Misalnya dikebawahin, tetap diikut sertakan, jangan ditinggalin ya. Karena hasil akhir ini adalah menunjukkan kekayaan kita nih. Kekayaan kita berapa nilainya, Bu? Kekayaan perusahaan ini sampai tanggal 13 ini. Berapa nilainya? 18.630.000 ya, Pak. Betul tuh. Kalau hanya ngelihat uang kas, kekayaan saya kok hanya 15.230, enggak. Kan ada berupa perlengkapan 900, berupa peralatan 2.500, itu maksudnya. Itulah kekayaan perusahaan. Tapi dari kekayaan perusahaan itu, kita punya utang 2.400.000. Dari hasil usaha sendiri, itu 16.230. Itu maksudnya. Jelas ya? Ya, jelas, Pak. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan materi hari ini, yaitu bagaimana nih dari kejadian ini cara bikin laporannya. Gitu. Kalau ini kan baru mencatat doang. Ini hanya baru mencatat. Kita untung apa rugi, kita nggak tahu. Berapa asetnya berapa, nggak tahu. Modal kita jadi berapa, kita nggak tahu. Maka harus dibuat laporan keuangan namanya. Harus membuat laporan keuangan. Gitu ya. Oh, ini bukan laporan keuangan. Ini hanya mencatat transaksi setiap hari. Makanya terus dijumlah gitu. Tiap tanggal dirubah, tiap hari. Jadi seharian nih beli apa saja dijumlahin, masuk ke peralatan apa, masuk ke perlengkapan apa. Itu. Dijumlahkan sehingga setiap hari ketahuan asetnya berapa. Sampai akhir tahun, akhir bulan nanti ketahuan berapa. Tetapi ini hanya baru jumlah aset. Untungnya berapa, untung apa rugi nih gitu. Itu pun nggak tahu. Maka harus dibikin laporan keuangan. Oke, kita lanjutkan ya ke materi laporan keuangan. Oke. Secara teorinya dulu saya sampaikan. Pengertian laporan keuangan adalah perusahaan jasa adalah hasil suatu siklus akuntansi perusahaan jasa yang bisa digunakan sebagai media komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan inilah yang dibutuhkan saat Ibu misalkan mau ngambil rumah. Ya, bukan mencatatnya ini, bukan catatan hariannya yang dibutuhkan oleh misalkan mau ngambil rumah tapi kita nggak punya gaji, oleh BTN atau oleh bank akan diminta bikin laporan keuangan selama 3 bulan. Nah, ini yang dimaksudnya. Bukan cara mencatat tadi secara hariannya, tapi terakhir laporannya seperti apa. Nah, ini sangat dibutuhkan ya. Laporan tersebut menggambarkan data keuangan dan aktivitas perusahaan. Sehingga pihak yang berkepentingan seperti investor, bank, pajak, dan sebagainya akan mengetahui bagaimana kondisi perusahaannya maju atau tidak. Jadi untuk mengetahui perusahaan itu maju atau tidak dari laporan keuangan pada akhir bulan, gitu ya. Itulah laporan keuangan. Selanjutnya, jenis laporan keuangan perusahaan jasa
adalah satu, laporan laba rugi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya statement of profit or loss. Nah, jadi laporan laba rugi kita itu supaya tahu laba atau rugi harus bikin laporannya. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Ini laporan perubahan modal. Jadi berubah nggak modalnya? Kemudian yang ketiga, neraca. Neraca saldo, neraca pembayaran, neraca keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Ini ya. Oke, sampai di sini kan PowerPoint-nya sudah saya kirim ya, bisa dipelajari. Ya, Oke, Pak. yang pertama, laporan laba rugi adalah laporan yang memuat seluruh pendapatan dan biaya-biaya perusahaan dalam satu periode akuntansi. Bisa dipahami? Jadi laporan laba rugi itu hanya melaporkan pendapatan dan biaya-biaya. Jelas? Ya, Pak. Jadi dilaporkan nggak tentang perlengkapan di sini? Enggak. Enggak. Dilaporkan nggak tentang utang? Enggak. Enggak. Hanya melaporkan pendapatan sama biaya saja. Gitu. Kita lihat di yang transaksi tadi yang kemarin, perusahaan kemarin yang transaksi selama sampai tanggal 13 tuh. Nah, ini nih. Berapa jumlah pendapatannya? 9.100.000. Dari mana nih? Kita lihat 9.100.000 itu dari mana saja. Oke. Pendapatan jasa tanggal 7 ada. Jadi, oh iya. Yang pertama tanggal 4 tuh. Ya, tanggal 4 ada pendapatan jasa 2.100.000. Kemudian ada tanggal 7 1.250.000. Kemudian ada tanggal 10 Tanggal 12. 3 juta, tanggal 12 2.750.000. Nah, ini dijumlah jumlah selama 1 tahun itu ketemunya ini selama 1 bulan itu ketemunya 9.100.000 jumlah pendapatannya. Tuh. Jadi laporan laba rugi itu hanya melaporkan pendapatan sama biaya usaha. Biaya usahanya apa saja? Ada sewa gedung 1.100.000, biaya listrik 250, biaya air 70, biaya gaji 2.500.000, biaya rekening telepon 100. Maka jumlah biaya usaha 4.020.000. Maka pendapatan dikurangi biaya itu namanya kalau lebih kecil lebih besar pendapatan namanya laba bersih. Karena pendapatannya lebih besar sama biayanya, maka ini untung namanya. Berapa untungnya atau labanya? 5.080.000. Kalau nggak dibuat laporan seperti ini, nggak tahu untungnya berapa. Jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Ya, Jadi Pak. berapa laba bersihnya? 5.080.000. Yaitu 9.100.000 jumlah pendapatan. 9.100.000 dikurangi 4.020.000. 4.020.000. Maka 5.080.000. Laporan rugi laba atau untung rugi tidak ada sangkut pautnya dengan uang kas. Nggak ada berkaitan. Halo, Assalamualaikum. Masih ngajar, Abi? Maghrib tadi ngajar. Ya. Oke, lanjutkan. Sekali lagi. Dikurangi pengeluaran.
Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Jadi sekali lagi, laporan laba sama rugi tidak ada, hanya melaporkan pendapatan dan biaya. Tidak ada hubungannya dengan uang kas, tidak ada hubungannya dengan perlengkapan, tidak ada hubungannya dengan peralatan, tidak ada hubungannya dengan modal, tidak ada hubungannya dengan utang. Laporan laba rugi hanya melaporkan berapa jumlah pendapatan dan berapa jumlah biaya. Selisihnya laba atau rugi. Jelas sampai di sini? Oke. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas pada perusahaan jasa adalah laporan keuangan perusahaan jasa yang menyajikan informasi tentang segala perubahan pada modal atau ekuitas perusahaan dalam satu periode akuntansi. Periode akuntansi itu bisa tahun, bisa bulanan, bisa tahunan. Ya, bisa laporan keuangan bulanan, bisa juga laporan keuangan dalam satu tahun. Bagaimana laporannya? Laporannya adalah modal awal per 1 Januari 2021 itu 11.500.000. Kemudian kita ada laba atau ada untung 5.080.000. Nah, karena ada pengambilan pribadi, maka laba ini dikurangin dulu. Pengambilan pribadi atau pripe dalam bahasa ini, dalam bahasa akuntansi. Maka dikurangi 350.000. Maka laba bersihnya tinggal 4.730.000. Kalau nggak dikurangi nanti nggak ketahuan. Ya, ngambil tapi nggak laporan. Nanti yang nggak tahu-tahu duitnya ininya kok kurang kan gitu. Maka modal akhirnya menjadi 16.230.000. Kita lihat di sini tadi ya. Jumlah modal terakhir jumlahnya 16.230.000. Jadi modal awal ditambah dengan laba bersih, tapi laba bersihnya kalau ada pengambilan pribadi dikurangin dulu pengambilan pribadi, maka sisanya baru dijumlahkan. Maka modal akhirnya 16.230.000. Oke, yang selanjutnya adalah neraca. Apa itu neraca? Neraca yang juga disebut dengan laporan posisi keuangan adalah untuk laporan keuangan yang menjanjikan informasi mengenai perubahan posisi. Nah, ini baru nih. Neraca itu melaporkan tentang posisi keuangan dalam bentuk harta, utang, dan modal untuk satu periode akuntansi. Jadi neraca itu akan melaporkan berapa hartanya, berapa utangnya, dan berapa modalnya. Kita lihat berapa sih hartanya. Hartanya, nah ini aktiva dan pasifa nih. Di laporan neraca itu melaporkan aktiva dan pasifa. Uang kasnya 15.230.000, perlengkapannya 900, peralatannya 2.500.000. Jumlah 18.630. Pasifanya utang 2.400.000, modal 16.230.000, maka jumlahnya 18.630. Aset atau harta kita dalam satu periode adalah 18.630. Tadi untung apa rugi nih perusahaannya? Untung. Untung. Berapa untungnya? Kalau nggak dibuat laporan seperti ini, tidak tahu. Ini adalah bukan laporan untung apa rugi, ini laporan aset atau laporan neraca itu laporan aset. Jadi laporan kekayaan. Aset kita ini yang akan dinilai oleh bank. Berapa asetnya dia? Di neraca laporannya. Berapa untungnya tiap bulannya? Nah, ini tahuan di sini. Apa? Di mana tadi? Nah, di sini tuh akan ketahuan. Jadi bank akan mengucurkan dana kalau kita pinjam akan lihat aset kita. Oh, asetnya 18.630. Bank nggak bakalan ngasih pinjaman di atas 18 juta ini. Jelas ya? Maka kenapa saat kita mau pinjam dana ataupun mau kredit
rumah, kita diminta laporan keuangan kalau kita pekerjaannya usaha. Supaya layak nggak nih gitu. Bagus nggak laporan keuangannya? Nah gitu maksudnya. Jadi laporan keuangan ini 3 ini nih. Umumnya 3 ya, kalau tuh ada tambahan arus kas. Ada yang tanyakan sampai di sini? Apa masih bingung? Mau nanya? Insya Allah Pak dipelajari lagi bisa. Bisa ya. Jadi pokoknya sampai laporan keuangan yang nomor sampai neraca. Ini jadi ketahuan nanti. Alhamdulillah nih Bi, ya kan? Usaha kita asetnya udah segini sekarang. Ya. Dulu kita modal hanya 10 juta, sekarang jumlahnya udah 18.630. Kita punya uang kas 15 juta, punya perlengkapan 900, punya peralatan 2.500.000. Tapi kita diperoleh dari utang 2.400.000 dan dari modal 16.230. Kok modalnya jadi segini? Karena modalnya udah berubah. Awalnya modalnya 11 juta, sekarang udah jadi modalnya segini tuh. Nah, ada untung. Kalau ada rugi, berkurang. Kalau ada rugi, modalnya berkurang. Monggo, Bapak Ibu, ada yang tanyakan sampai di sini? Itu tugasnya kan masih yang kemarin aja ya Pak ya? Iya, masih yang kemarin. Ini supaya iya, dibahas lagi nanti ada tugas lagi. Kemungkinan belum sekarang ya, karena saya belum bikin. Tapi dibikin keuangan begitu ya Pak, tabel begitu ya. Jadi nanti laporan keuangan yang dimaksud diminta laporan keuangan adalah 3 laporan ini. Nggak mesti 4 ya, sebenarnya ada arus kas namanya. Arus kas. Tapi secara umumnya arus kas seperti ini. Oke, dilanjutkan dulu ke materi yang keempat yaitu arus kas ya. Arus kas adalah kategori akuntansi untuk uang tunai dan rekening giro. Jadi yang maksud uang kas, yang maksud laporan kas adalah laporan uang cash. Bukan kita ada pendapatan nih gitu kan, pendapatan jahit jasa. Tapi sama orang itu kas bukan? Halo? Ya. Halo? Misalkan kita nih ngejahit, ya kan? Ngejahit biayanya itu kita ada pendapatan jahit jumlahnya 1 juta, tapi baru dibayar 600, maka yang masuk uang kasnya yang mana? Yang 600 masuk ke catatan kas. Pas. Terus yang 400-nya gimana? Tagihan namanya. Iya. Jadi yang dimasuk uang kas itu uang tunai. Iya. Kalau masih di orang jangan dimasukin Iya. uang kas. Iya. Karena belum kepegang. Iya. Maka itu tagihan namanya. Ya. Dalam operasional perusahaan tertentu ada kas yang masuk dan keluar. Arus kas masuk dan keluar pada periode tertentu dicatat dalam laporan arus kas. Ya, laporan ini biasanya berisi informasi arus kas dalam kegiatan operasional, investasi, dan keuangan. Kita lihat laporannya. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional. Kita ada kas dari pendapatan jasa, jumlahnya 9.100. Ada dari kas pendapatan jasa 900. Dari aktivitas operasi ya. Kemudian ada biaya-biaya dikeluarin jumlah 4.020. Maka selisih antara pendapatan dan biaya-biaya ini namanya kas dari hasil aktivitas sejumlah 5.080.000. Ya. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi, ada pembelian peralatan. Saat kita pertama menyetorkan itu ada uang kas dan ada peralatan. Berarti kita beli peralatan jumlah 1 juta, maka mengurangi ya, uang kasnya berkurang karena berubah menjadi peralatan. Maka arus kas setelah aktivitas investasi, jadi kenapa disebut investasi? Karena udah peralatan namanya. Sudah menjadi peralatan maka investasi. Maka uang kasnya tinggal 4.080.000. Kemudian selanjutnya
kas dari pendanaan. Pendanaan ini pertama modal awal 11.500.000. Kemudian dikurangi pengambilan pribadi 350. Sehingga uang kas dari pendanaan tinggal 11.150.000. Maka dana kas di akhir periode 11 juta ditambah 4 juta, kemudian 15.230. Maka sama dengan yang ini, tuh 15.230. Gitu. Jadi nanti laporan keuangan itu cukup 3 saja, nggak apa-apa. Itu laporan laba rugi, kemudian perubahan modal dan neraca. Nah, ini sudah cukup ya. 3 laporan ini sudah cukup menggambarkan maju mundurnya perusahaan atau keuangannya bagus atau tidaknya ketahuan dari 3 laporan ini. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Atau ada yang masih belum jelas? Pak, tadi kan uang untuk ngambil pribadi itu tidak tertulis di kolom-kolom yang kas dan modal itu ya? Adanya dia di sini, di laporan perubahan modal. Iya, kan adanya di laporan perubahan modal gitu. Betul. Jadi itu apa ada lagi gitu kan, gitu loh. Ada lagi apanya? Ya maksudnya kan ini kalau saya perhatiin semuanya kan dari atas ya. Nah, pengeluaran pribadi itu maksudnya ada lagi gitu muncul, yaitu namanya pengeluaran pribadi gitu loh. Laporan di perubahan modal itu. Adanya di laporan perubahan modal. Iya, jadi kan perubahan modal itu kita ngitung setelah labanya itu 5.080.000. Tetapi dikurangi. ada lain yaitu pengambilan pribadi. Nah, jadi pengambilan pribadi itu adanya memang sudah tertera di laporan perubahan modal ini ya Pak ya? Betul. Jadi laporan pengambilan pribadi dilaporkannya di laporan perubahan modal. Iya, jadi si untungnya itu 5.080.000 dikurangi 350 baru dijumlahkan dengan modal awal yang ada di kas itu kan. Betul. Di label kas. Iya. Ini laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal melaporkan modal awal. Modal awal ya. Modal awal dari per 1 Januari gitu. Iya, gitu. Iya. Saya tahu berubah apa enggak gitu. Kalau ini rugi, modalnya berkurang nggak nih? Berkurang. Berkurang kalau rugi. Kalau rugi itu berarti apa? Kenapa bisa rugi? Pengeluaran lebih besar. Pemahamannya bukan pengeluaran ya, pendapatannya atau biayanya. Biayanya yang lebih besar. Bukan pengeluaran. Pendapatan yang berkurang. Kalau biaya kan berarti kegedean biaya operasionalnya, kegedean biaya usaha, pendapatannya kecil tapi biaya usahanya gede. Iya. Rugi. Bukan pengeluaran ya. Karena contoh kita membeli peralatan, pengeluaran juga, tapi tidak berpengaruh ke sini. Jadi biayanya. Jadi rugi atau laba itu pendapatannya sama biaya lebih besar atau kecil. Bukan sama biaya pengeluaran ya. Daripada pendapatan. Kalau rugi. Jadi kalau misalkan pendapatannya 9 juta, pengeluarannya 10 juta, maka rugi 1 juta gitu. Udah rugi, ngambil juga pribadi, maka nanti pengambilan ruginya nambah lagi, ditambah dengan pengambilan pribadi. Jelas, Bapak Ibu sampai di sini? Jelas, Pak. Ya, jadi nanti PR-nya adalah membuat, cuman ini belum saya bikin soalnya ya, nanti kita bikin sekali lagi soalnya untuk latihan, karena dasarnya ini, maka disebut persamaan dasar. Dasarnya akuntansi itu dari persamaan dasar. Jadi mau ke depannya perusahaan dagang, perusahaan jasa yang lebih besar,
Ya, kemudian perusahaan industri dasarnya ini. Kalau di sini sudah mengerti, nanti kesananya akan mudah. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Atau ada yang masih bingung mau nanya? Ada yang masih bingung Sudah jelas, tentang Pak. tadi tentang apa itu laporan keuangan, laporan neraca, perubahan modal, rugi laba. Jadi jangan Sudah jelas, Pak. jangan salah pemahaman, rugi atau laba itu bukan dari selisih antara pendapatan dan pengeluaran, bukan. Tapi selisih antara pendapatan dan biaya Iya. usaha. Biaya usaha tidak pengeluaran belum tentu biaya usaha. Contoh kita mengeluarkan uang kas untuk beli peralatan, maka bukan biaya usaha namanya, walaupun pengeluaran. Jadi berbeda ya, berbeda antara rugi laba dan aset, berbeda. Oke? Kalau ada pertanyaan, nanti untuk PR-nya saya share di grup ya, saya bikin dulu soalnya, kemudian langsung nanti bikin laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari cukup laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. 3 laporan itu nantinya. Oh, ini yang untuk tugas yang sekarang ya, Pak. Iya, nanti soalnya saya kirim di grup, kemudian intinya memasukkan dulu ke persamaan dasar, yang memasukkan ke seperti ini ya, supaya ketahuan, dimasukkan dulu ke sini, persamaan dasar ini dicatat secara setiap harinya, dicatat tuh setiap tanggalnya, setelah dicatat baru dilaporkan di akhir bulan. Oke, Bapak Ibu sampai di sini karena alhamdulillah sudah lumayan ya. Jika ada yang masih belum mengerti, nanti di Japri aja. Sambil dipelajari ya, ulang-ulang. Bisa pendapatan jasa 9 juta dari mana? Dicari-cari nanti di persamaan dasarnya. Itu aja Bapak Ibu. Demikian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.